Ketika Allah mengatakan dalam surat Rum, ghulibatir Rum, Rum pasti kalah, hancur. Terjadi Romawi kemudian hancur lebur di masa Umar bin Khattab. Mereka telah menikmati janji Allah di atas dunia, maka janji Allah berikutnya semuanya terjadi tentang indahnya alam barzah kalau kita masuk ke dalam alam barzah dengan membawa amal saleh. Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal, kita disediakan spring bed dari surga, disediakan makanan dari surga, diturunkan minuman dari surga, lalu kemudian ditemani oleh makhluk yang bercahaya putih. Lalu kita bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, ana amalukas salih, akulah amal salehmu di dunia. Itu semua janji Allah melalui lisan Nabi. Jangan ragu. Kalau tidak percaya, tanya sama yang sudah mati, yang soleh-soleh, saudara kita yang soleh-soleh, tanya. Maka apa pun maka Allah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Dari awal ayat pertama dalam surah Al-Quran sudah disebutkan la raiba fih, jangan ragu, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Maka rindukanlah janji Allah. Maka enggak usah terlalu bersedih dengan keadaan orang Islam hari ini, karena toh jatuhnya Islam hari ini itu juga bahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang mengatakan nanti Islam di akhir zaman itu akan menjadi seperti makanan dikerubungi oleh lalat. Jadi datang lalat mengerubungi makanan itu. Lalu dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan orang Islam di akhir zaman akan seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi tidak berdaya, diombang-ambing oleh gelombang. Itulah kita hari ini. Dan kenapa itu terjadi? Tidak ada lain, karena kita meninggalkan agama kita. Kita telah meninggalkan syariat Allah. Kalau Allah telah ditinggalkan, maka Allah mulai meninggalkan kita. Dan tidak ada cara untuk kembali meraih kemenangan itu kecuali kembali kepada Allah. Kecuali kembali kepada Allah. Maka semua sejarah menyebutkan runtuhnya Abbasiyah, runtuhnya Umayyah, runtuhnya Abbasiyah, Turki Utsmani, semua itu dimulai dari menjauhnya para raja kepada Allah. Jadi sudah mulai menjauh gaya hidup raja-raja, sudah mulai pikirkan harta, hidup dengan cara hanya bersenang-senang. Sampai dalam kisah Bani Abbasiyah itu, raja-raja terakhir sebelum runtuh itu sudah mulai hidup dengan harim-harim. Harim itu pelacur-pelacur perempuan, disuruh menari-nari di depan raja, dan dulu kemudian bacakan dongeng di depan raja. Dongeng itu diambil dari kisah-kisah Al-Fulailah Walailah, 1001 malam, tentang Alauddin, Aladin kalau bahasa kita, itu Alauddin sebenarnya, tentang Syahrazad, tentang Alibaba. Nah ini raja tertidur sedikit-sedikit, dipok-pok oleh pelacur. Nah, lalu hidupnya dalam keadaan khamar, mabuk. Maka kita hari ini wajar kalau kita kemudian terhina di depan orang kafir. Kenapa? Hidup kita di kedai kopi, HP satu-satu di tangan. Dunia kita adalah game judi online. Jadi yang terfikir dalam kepala cuma skater. Lepas skater home. Saya juga tanya sama para pemainnya. Remaja-remaja remannya apa? Waktu berkelahi sesama mereka, reman luar biasa. Tapi kalau agama mereka tidak berani bela. Lemahlah kita hari ini. Inilah penyebab kita lemah, kita menjauh dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan semuanya ada di tangan Allah. Mau mulia, mendekat ke Allah. Mau hilang kemuliaan, menjauh dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan kalian itu akan terhina. Azillah fi azillah, kata Rasulullah. Dia bilang sama sahabat, nanti di akhir zaman kalian terhina, kata Rasulullah, dan tidak akan pernah dicabut kehinaan itu oleh Allah sampai engkau kembali menegakkan agamamu. Maka kerja kita hari ini kalau mau mulia kembali, enggak ada lain, berantas maksiat. Jadi jangan fikir dengan kita dapat kekuasaan sementara Allah lalai dengan kekuasaan itu, tidak. Tadi subuh sudah kita singgung. Kenapa Allah biarkan orang zalim? Kenapa Allah biarkan orang zalim berkuasa kemudian tidak ada perlawanan? Allah sebutkan, silakan cek dalam Riyadhus Salihin salah satu hadis Nabi dalam bab
kezaliman, haramnya kezaliman, itu Nabi menyebutkan bahawa Allah membiarkan kezaliman. La tumli adh-dhalim, Allah biarkan kezaliman. Fa iza akhazahu, kalau begitu Allah ambil orang zalim itu, tidak akan dilepaskan sedikit pun. Apa maksudnya? Hadis itu mengatakan orang zalim dibiarkan Allah. Biarkan, silahkan, terus hancurkan, terus bunuh orang, terus suka-suka, terus lanjut. Ketika sudah sampai pada puncaknya, Allah ambil, Allah tidak akan biarkan orang zalim istirahat dalam siksa Allah. Jadi orang zalim itu dibiarkan dulu, supaya nanti waktu disiksa, lemak disiksa habis-habisan, enggak ada istirahatnya. Jadi kita ini yang penting apa? Perbaiki keadaan kita. Masalah cara memberi hukuman ke orang zalim, kan Allah sudah kasih nampak. Begitu hebatnya Fir'aun berkuasa, nggak ada yang lawan, Pak. Masya Allah, dunia hari ini itu nggak ada yang selevel Fir'aun, Pak. Nggak ada. Siapa yang selevel Fir'aun? Nggak ada. Yang bisa berkuasa mutlak selevel Fir'aun nggak ada. Fir'aun baru dikabarkan oleh anggota MPR yang terdiri dari tukang-tukang sihir di masa Fir'aun, itu baru mengatakan akan ada anak lahir yang akan menggulingkan kerajaan. Dia bunuh semuanya, cuma bunuhnya diselang-selang. Tahun ini bunuh, tahun depan biarkan, karena dia butuh pekerja untuk membangun kerja paksa orang Musa. Jadi kebetulan Musa alaihi salam lahir di tahun bunuh. Saudaranya Harun lahir di tahun jangan bunuh. Makanya Musa lari, Harun aman. Kan nggak ada cerita Harun diselamatkan oleh ibu, yang nggak ada cerita Harun aman. Jadi Bapak Ibu mereka Allah, apa yang terjadi pada Musa? Sama, tertindas seperti Rasulullah, tertindas, lari, melarikan diri, menyelamatkan agama, semuanya begitu. Dan ketika Nabi Musa balik, kemudian berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi sejarah sudah berulang-ulang. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah mikir kayak mana cara meruntuhkan kezaliman. Allah tidak lalai dengan kezaliman. Cuma Allah punya strategi yang lebih jitu. Allah punya cara yang lebih hebat daripada cara kita. Fir'aun habis. Yang paling tinggi jatuhnya ke tempat paling rendah, dasar lautan. Namrud habis. Semua raja-raja hebat habis. Semuanya dihabisi Allah. Maka sejarah itu akan berulang. Yang zalim akan habis. Cuma dibiarkan dulu supaya kalau sudah tinggi mudah dicampakkan ke bawah dan berkeping-keping. Jadi kalau ini kita angkat sedikit, kita jatuhkan, nggak ada rasanya, Pak. Coba campak ke atas, jatuh ke bawah, langsung hancur habis-habisan. Begitulah Allah membiarkan orang zalim.